Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai karya monumental umat Islam dalam ipteks. Karya merupakan wujud karunia Tuhan yang diberikan kepada manusia berilmu dan dituangkan dalam bidang seni ataupun ilmu pengetahuan. Monumental dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata monumental tergolong sebagai sebuah adjektif yang bermakna menimbulkan kesan peringatan pada sesuatu yang agung. Islam, ajaran agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa melalui para rasulnya sejak Nabi pertama yaitu Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ipteks, ilmu pengetahuan dan teknologi sains, merujuk pada kegiatan manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, menciptakan teknologi, serta membuktikan suatu peristiwa dalam kehidupan ini secara sesuai dengan perkembangan zaman. Karya monumental umat Islam dalam bidang ipteks. Karya monumental Islam dalam bidang ipteks. Dalam materi ini, kita akan membahas mengenai peran cendekiawan atau umat muslim dalam perkembangan ilmu pengetahuan melalui bidang teknologi dan sains. Zaman kejayaan umat Islam dalam bidang ipteks. Zaman kejayaan Islam pada tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi adalah masa ketika para filsuf, ilmuwan, dan insinyur dari dunia Islam menghasilkan kontribusi terhadap perkembangan teknologi dan kebudayaan, baik dengan menjaga tradisi yang telah ada ataupun dengan menambahkan penemuan dan inovasi mereka sendiri. Contoh karya monumental umat Islam dalam bidang ipteks. Yang pertama, perpustakaan Bait al-Hikmah yang dibangun oleh Khalifah Al-Makmum pada zaman dinasti Abbasiyah. Yang kedua, Istana Topkapi yang dibangun pada masa Utsmaniyah. Yang ketiga, Universitas Sulaimaniyah yang dibangun oleh Sulaiman Al-Kunaini. Ini hanyalah sebagian kecil dari karya-karya umat Islam di bidang ipteks. Sebab kemajuan umat Islam di bidang ipteks. Secara umum, faktor yang mendorong hal ini yaitu yang pertama, kesungguhan dalam mengimani dan mempraktikkan ajaran Islam. Yang kedua, motivasi agama. Yang ketiga, faktor politik. Dan yang keempat, faktor ekonomi dan dukungan penguasa pada saat itu. Beberapa penemu atau ilmuwan Islam. Yang pertama ada Al-Khawarizmi, penemu ilmu aljabar dalam matematika. Yang kedua Ibnu Sina, pembuat buku kedokteran. Dan yang ketiga Jabir Ibnu Hayyan, ahli kimia. Dan yang keempat Al-Biruni, bapak antropologi dan ideologi. Dan yang kelima ada Abu Al-Zahwari, pembuat kitab penyembuhan luka saat operasi. Beberapa faktor penyebab kemunduran ilmu pengetahuan dalam Islam. Yang pertama, kesadaran orang barat pentingnya penguasa ipteks tidak hanya menurut Islam saja. Dan yang kedua, orang barat yang beragama Nasrani menunjukkan bahwa mereka pun bisa melalui agama mereka. Ilmu pengetahuan dalam bidang ipteks juga bisa berkembang. Dan yang ketiga, orang barat menemukan pusat perdagangan baru karya mereka. Upaya kebangkitan kembali umat Islam dalam ipteks. Yang pertama, umat Islam memperlakukan suatu sistem pendidikan Islam yang merujuk dalam rangka mencetak umat muslim yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mencoba memasukkan ilmu umum ke sekolah. Dan yang ketiga, mengirim pelajar untuk mendalami ipteks. Pola pembaharuan ilmu pengetahuan pendidikan Islam dalam bidang ipteks. Pola pembaharuan ilmu pengetahuan pendidikan Islam dalam bidang ipteks. 1. Berorientasi pada pola pemikiran modern di Eropa. Yang kedua, berorientasi dalam bertujuan untuk pemurnian kembali ajaran Islam. Yang ketiga, berorientasi pada kekayaan dan sumber budaya bangsa masing-masing.